Ya teman-teman, kembali bersama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana saya menggunakan GTX 1050 dengan Core i5 3550. Di video sebelumnya yang dulu itu saya juga pernah membikinnya sih, hampir sama lah. Dengan casing yang juga sama juga ya, pakai ini sih. Mungkin saya akan mengetesnya lebih detail dari segi gamenya. Ya karena nanti saya akan mengetes gamenya agak banyak kan sedikit berbeda dengan yang dulu-dulunya. Dan di sini semua part-partnya totalnya itu sekitar 4.250.000. Untuk saat ini sangat recommend sih. Akan tetapi untuk mencari GTX 1050 ini agak sulit karena saya mendapatkan harga ini cukup tinggi, 1,8 dual fan. Sebelumnya itu ada yang single fan 1,6, ini 1,8 jadinya agak tinggi ya. Kalau misalnya kemarin aku dapat yang 1,6 jadinya bisa 4 juta lah, seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan untuk partnya apa aja di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama, saya menggunakan Core i5 3550 yang dimana sudah tertancap di sini. Sudah tertancap di sini dengan HSF dari Intelnya, stok coolernya lah. Seperti itu, saya membelinya dengan harga 580.000 kalau nggak salah sih. Harganya ini pada naik ya, atau 570.000 lah yang inilah. Harganya di sini semua, Anda bisa cek sendiri. Dan kenapa saya memilih yang 3550? Karena dari dulu sampai sekarang saya memilihnya memakai itu terus. Dan yang dimana itu worth it sekali sih dengan harganya segitu daripada yang Gen 4 agak mahal sedikit ya kalau yang itu ya. Jadinya seperti itu. Lalu yang kedua saya menggunakan ini motherboardnya. Motherboardnya saya menggunakan ECS. Sebelumnya itu saya menggunakan MSI, tapi itu MSI-nya ternyata rusak. Jadinya saya ganti ECS, tapi ya nggak masalah sih, yang penting normal barangnya. ECS saya membelinya dengan harga 450.000. Itu belinya saya di dekat rumah saya sih. Biasanya itu kalau di deskripsi nggak ada link mobungnya ya, karena emang mobungnya itu saya beli di daerah saya sendiri. Tetapi kalau ingin nitip dari saya juga bisa sih, harganya juga sama 450.000. Dari semua tipe merek sih, dari MSI, Gigabyte, Asus dipukul rata sama lah, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM 2x4. Ini adalah RAM mereknya Samsung sih, tulisannya di sini ya, nggak kelihatan mungkin. 2x4 yang dimana garansinya sih ya lifetime sih kalau katanya sana, tapi ya seperti itulah. Sudah saya tes, ini juga normal. Ini second ya untuk RAM-nya ini. Harganya itu satunya 200.000, jadinya kalau 2 400.000. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1050 yang dimana wah ini ya sangat sulit dicari dan juga bukan sulit juga sih, harganya yang nggak normal sebenarnya. Harganya 1,8 juta. Ini ya MSI dual fan ya, cakep sih, tapi ya 1050 biasa. Kalau zaman dulu mah 1,8 bisa dapat yang TI, tapi kalau yang sekarang dapatnya cuma yang biasa. Tapi nggak masalah, untuk bermain game-game zaman sekarang masih bisa, tergantung settingannya aja sih. Kalau yang ini MSI saya dapatkan second 1,8, dia cuma batangan aja sih, tapi nggak masalah, sudah saya tes dia itu normal, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD AG. Ini juga saya pakai terus nih, sudah 3 kali atau 4 kali pakai ini. Jadi mana garansinya 3 tahun genuine ya. Dan dia itu harganya 280.000 kalau harganya sekarang. Dan kenapa saya memilih ini? Karena ini juga bagus sih kalau menurutku, dari segi performanya dan juga bootingnya. Kalau menurutku ini juga bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan harddisk yang dimana ini ya 500GB mereknya Seagate. Saya itu beli second harganya 150.000. Kalau yang 500GB 150.000, kalau yang 1 tera 300.000. Ya seperti itulah untuk perkaliannya. Saya itu mendapatkan yang mereknya Seagate second, tapi sudah saya cek juga aman sih ya. Nanti Anda bisa lihat aja di reviewnya. Selanjutnya saya menggunakan Frostfire, yang dimana sudah lebih dari 10 kali saya memakai power supply ini, yang dimana harganya murah dan juga cocok sih kalau menurutku. Harga murah 450 watt sudah 80 plus dan juga tidak mengecewakan dari dulu sampai sekarang, nggak pernah rusak sih kalau menurutku. Ini sangat rekomend sih Frostfire. Dan selanjutnya saya menggunakan nih casing saya menggunakan power up yang serinya AM550, yang dimana dia itu sudah sepaket dengan power supply. Tetapi di sini saya memakai casingnya aja ya, casingnya itu sekitar 200.000 untuk harganya. Kalau tambah power supply jadinya ya 280.000 sih, tapi ini saya ambil casingnya aja untuk ini. Dan selanjutnya saya menggunakan fan, yang dimana ini ada 2 fan 12 cm dan juga 8 cm, yang dimana 12 cm saya kasih di sini pojok sini dan 8 cm saya kasih di belakang. Dan di samping sini dia itu mengambil udara dari luar ke dalam masuk. Kalau yang belakang dia itu mengambil udara dari dalam keluar ya, seperti itulah. Apakah bagus kalau tidak sirkulasi udaranya? Saya juga belum pernah mereview casingnya ini sih. Mungkin kapan-kapan saya akan mereview casingnya ini ya, karena emang sudah banyak banget saya memakai ini casingnya. Seperti itu.
Dan semuanya sudah saya ucapkan parameternya apa aja, dan juga kabel SATA ya tinggal saya kasih free sih kalau rakit di saya. Dan totalnya itu 4,250.000. Sangat rekomen ya kalau menurutku, dengan harga segini sudah dapat 1050, meskipun agak susah untuk mencarinya ini 1050 biasa. Dan aku akan merakitnya dan juga langsung untuk mengetesnya apakah bagus atau tidak bermain game di berbagai game seperti Apex, CS, dan juga benchmark dari Resident Evil 6 dan juga Valorant lah. Seperti itu, dan yuk kita rakit. Dan lalu yang pertama saya tes untuk booting Windows-nya, yang saya tombol klik power di CPU sampai ke desktop, dan kita tunggu aja menggunakan SSD lagi. Dan dia mendapatkan 21 detik. Terbilang cepat sih kalau yang ini di kalangan SSD lah. Maksimalnya sih ya 30 sih, tapi kalau di bawah 25 itu sudah cepat ya. Jadi rekomen lah. Selanjutnya di harddisk Sentinel kita tes, yang dimana SSD-nya dia tuh 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga suhunya 40 derajat. Bisa dibilang cukup dingin, cukup panas ya. Ya sedengan lah. Dan juga lalu selanjutnya dari segi harddisknya, dia tuh sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga suhunya 29 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini. Kadang ya random sih, ada yang panas ada yang dingin. Selanjutnya kita cek di Crystal Diskmark, yang dimana kita tes menggunakan SSD lagi, dan dia mendapatkan 280 untuk membacanya dan juga menulisnya 237. Maklum kalau ini karena bukunya tidak support SATA 3, jadinya memang keterbatasan di bawah 300 ya, seperti itu untuk hasilnya. Tapi terbilang cepat lah kalau yang inilah. Jika dibandingkan dengan harddisk, dia itu masih cepatan SSD meskipun menggunakan SATA 2. Dan selanjutnya untuk tes HP monitor untuk mengetes suhunya, yang dimana saya menggunakan stok cooler biasa Intel. Di minimalnya mendapatkan 36 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, dan juga maksimalnya mendapatkan 72 derajat, yang dimana saya tes di CPU di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, maksimalnya 72, minimalnya 36. Ya bisa dibilang bagus sih, bagusnya standar lah untuk stok cooler Intelnya, yang dimana dia itu tidak menyentuh 80, jadinya ya lumayan sih kalau menurutku. Selanjutnya dites di Cinebench R15, yang dimana CPU-nya mendapatkan 484 GB dan juga OpenGL-nya mendapatkan 68 fps, yang dimana menggunakan GTX 1050 2GB MSI. Dan selanjutnya dites gamingnya, yang dimana saya tes di benchmark Resident Evil 6 di settingan Full HD dan juga High, yang dimana skornya mendapatkan 10.703, dan juga ranknya dia tuh S, dan juga rata-rata FPS-nya 66. Meskipun kalau rame dia tuh drop ke 30-an lah, tidak sampai di bawah 30, jadinya masih nyaman untuk bermain ini. Selanjutnya di game CSGO, yang dimana saya tes di settingan Full HD dan juga High, yang dimana dia itu mendapatkan rata-ratanya 196 fps. Untuk bermain game ini di settingan Full HD dan juga High masih sangat lancar lah, karena CSGO itu juga enteng sih. Selanjutnya di game yang terakhir di Apex Legends, yang dimana saya di settingan Full HD dan juga High, dan dia tuh mendapatkan 60 fps, sangat lancar, stabil lancar lah. Ini saya tes di training ya, yang dimana dia tuh 60 fps lancar, tidak naik tidak turun. Jika kalian lihat di pojok kiri atas, dia tuh mungkin ke lock ke 60 fps saja ya. Mungkin kalau tidak di lock dia bisa lebih sampai ke 90-an mungkin ya. Jadi intinya dia tuh masih nyaman untuk bermain di game Apex Legends. Seperti itu aja, dan kesimpulannya ini sangat rekomen sekali jika kalian ingin rakit ini. Ini sudah agak lama sih sebenarnya saya rakit ini, yang dimana saya itu mendapatkan harga 1,8 untuk VGA nya ya. Kalau sekarang ini masih bisa sih, mungkin single fan ya, bukan dual fan, dan juga random sih. Kalau prosesornya sekarang tuh pada naik kalau prosesornya,
Kalau dulu harganya masih sama seperti yang ada di listnya ini semua ya. Dan juga harganya yaitu 4.250.000. Sangat rekomen jika bermain game online seperti contoh yang tadi itu ya. Dan juga apalagi game-game lainnya juga masih nyaman lah. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.